Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang para mahasiswaku. Baik, di kesempatan ini perkenalkan ya untuk materi kita yang pertemuan yang keempat akan mengambil satu materi yaitu jaringan dengan gelombang radio atau wireless. Seperti yang kita ketahui bahwa komponen jaringan atau konfigurasi dari sebuah jaringan itu tidak hanya menggunakan kabel ya, tidak hanya menggunakan berupa kabel sebagai pengantar dari sinyalnya, tapi mungkin ada yang lebih simpel, ada yang lebih efisien daripada kabel, yaitu adalah jaringan dengan gelombang radio atau disebut dengan wireless network. Nah, apa itu wireless network ya? Wireless network itu adalah suatu jaringan yang ya pengantarnya itu dia menggunakan ya gelombang radio. Jadi bagaimana cara konfigurasinya? Sudah barang tentu bahwa ada suatu alat yang dinamakan dengan WiFi atau wireless ya yang dihubungkan kepada komputer, yang dikonfigurasikan dan disetting berdasarkan ya kebutuhan dari sebuah jaringan tersebut. Nah, tentunya ini semua perangkat ya bahwa di dalam jaringan itu dihubungkan dengan menggunakan gelombang radio. Kemudian ya bisa dikoneksikan ya dengan komputer, langsung dengan komputer atau komputer dengan receiver ya wireless-nya. Nah, kemudian ya ciri-ciri dari gelombang radio atau wireless yaitu ya koneksinya kurang relatif stabil. Jadi kalau seandainya kita biasa atau terbiasa menggunakan sebuah jaringan ya dengan menggunakan kabel ya, ketika kita beralih dengan menggunakan koneksi wireless, sudah barang tentu ya koneksi tersebut kurang stabil. Karena apa? Karena mungkin ya yang kita ketahui itu banyak sekali gangguan-gangguannya. Seperti misalnya apa? Dinding, ya, beton, begitu juga udara, angin. Nah ini adalah sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita bisa mengkonfigurasi dari sebuah jaringan wireless tersebut. Oke, terus kemudian ya relatif lebih mudah ya. Nah ini adalah merupakan suatu kelebihan ya dari suatu sistem jaringan tersebut ya dibandingkan dengan menggunakan jaringan kabel. Kenapa demikian ya? Karena kalau dia menggunakan gelombang radio atau wireless ya wireless ini itu mudah dilakukan bila bangunan memiliki apa? Ruangan yang terpisah. Ya. Mudah dilakukan dengan bangunan memiliki ruangan terpisah. Ya, atau menghubungkan dua bangunan yang terpisah. Jadi memang dia relatif lebih mudah dilakukan. Tidak seperti misalnya kalau kita menggunakan kabel ya, berarti kita akan sambungkan kabel ke ruangan A misalnya. Kemudian kita tarik lagi kabel ke ruangan B. Nah, ini akan mempersulit kita ya. Tentunya seperti itu. Dan biasanya kalau kita menggunakan gelombang radio ini akan terjaga suatu kebersihannya ya. Kalau kita lihat memang kadang-kadang kan ketika kita menggunakan kabel ya bisa saja kabel itu berserakan di mana-mana sehingga apa? Akan berdampak pada mungkin ya penglihatan mata kita yang kurang enak, terus kemudian mungkin ada gangguan-gangguan yang lain ya. Tetapi dengan menggunakan gelombang radio atau wireless ini akan relatif lebih mudah. Baik. Terus kemudian coba kita masuk ke ya ini adalah ya merupakan satu gambar yang bisa terhubung ya
dengan gelombang radio ya. Kita lihat di situ ya, dari sambungan koneksi dari internet ya masuk ke dalam backbone modem ya, modulasi demodulation ya. Artinya apa? Artinya nanti data internet itu akan ditampung di modem tersebut, kemudian disalurkan kepada komputer komputer satu dengan menggunakan kabel ya. Terus kemudian dari komputer satu ya kita setting ya sebagai hostnya, kemudian ada komputer 2, 3 dan seterusnya. Ini kita menggunakan WLAN ya, kita menggunakan WLAN card ya. Jadi ada satu kartu yang bisa membaca, yang bisa menangkap sinyal dari komputer host atau komputer satu tadi. Nah, tentunya mungkin ini dalam jangkauan yang sempit atau jangkauan yang mungkin tidak terlalu jauh ya. Nah, bisa jadi ya gelombang radio atau wireless ini ya hanya ya efisien itu bila dilakukan atau bisa dikonfigurasikan dengan local area network ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke jaringan campuran atau hybrid ya network. Apa itu hybrid network? Jaringan campuran ini adalah ya suatu sistem jaringan yang dikombinasikan antara ya jaringan menggunakan kabel dan dengan jaringan yang menggunakan gelombang radio tadi ya. Kemudian ya kalau kita lihat di sini memang perangkat tersebut ya akan dihubungkan bisa menggunakan kabel ya. Kemudian yang lainnya itu menggunakan apa? Gelombang radio. Kemudian bisa menyediakan koneksi relatif lebih stabil bila diperlukan ya. Jadi dengan adanya kabel tadi untuk bisa menyeimbangkan jaringan-jaringan wireless tadi, sehingga mungkin jaringan ya wireless tadi apabila kita kombinasikan mungkin ini bisa akan menstabilkan sebuah jaringan. Kemudian bisa mempermudah ya bila harus menghubungkan ruangan bangunan yang terpisah. Nah, artinya bagaimana nanti kita lihat bahwa di mana tempat-tempat yang cocok gitu ya kita konfigurasi atau kita pasang dengan menggunakan kabel dan di mana kita akan cocok menggunakan wireless tersebut. Nah, tentunya ini akan dipikirkan matang-matang sehingga nanti pada saat ya kita mengkonfigurasi sebuah sistem jaringan tersebut ya tentunya tertata dengan rapi ya. Seperti itu. Baik, ini saya rasa untuk sebagai pengantar materi untuk yang keempat. Demikian, mohon nanti materi-materi yang telah saya sampaikan mohon untuk bisa dibaca-baca dan bisa diikuti melalui channel YouTube ini. Ya, sekian terima kasih ya saya ucapkan dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.